baru masa idah berlaku. Lah ini belum nikah, gimana masa idahnya? Katanya nggak boleh nikah, tunggu sampai melahirkan dulu. Lah, orang dia MBA, meritnya by accident. MBA, merit by accident. Gimana dia mau nunggu? Masa idahnya aja nggak ada, orang dia belum nikah. Hamilnya di luar nikah. Semoga Allah lindungi anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan keji dan menjijikan. Dan semoga Allah karuniai jodoh yang terbaik buat anak-anak kita semuanya, insya Allah bi'inillah. Terkait hal itu, sah nggak pernikahannya? Sah. Kata ulama, pernikahannya sah. Kecuali kalau seseorang itu bercerai dengan suaminya, dia cerai dalam keadaan hamil, maka berlaku masa idahnya ada 4. 1, cerai hidup, salah satu kuru, 3 kali masa suci. 2, cerai mati 4 bulan 10 hari. 3, menopause atau yang sudah tidak haid, salah ashhur, 3 bulan. 4, yang hamil sampai melahirkan, masa iddahnya. Sekarang yang mereka MBA gimana? Mau nikah boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Perlu ngulangi nikah lagi? Enggak. Nggak perlu ngulangi lagi. Tapi kalau mau mengulang lagi silahkan, fadhal. Boleh-boleh aja nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau para ulama sah nggak nikahnya? Ya sah. Tapi dia wajib bertobat kepada Allah dari perbuatan zinanya yang pernah dia lakukan. Walaupun sudah dalam keadaan hamil, iya. Sah nikahnya, sah. Tapi makanya kalimatnya Al-Quran begini. Yang lagi enggak pas barang itu katanya diulang lagi enggak nikah? Ya kalau mau diulang lagi silahkan saja diulang lagi. Tapi kalau sudah yang pertama sih sebenarnya nggak perlu diulang lagi, karena sebenarnya sudah sah dari yang pertama tadi. Tapi yang jadi pelajaran itu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seorang pezina itu tidak mungkin dia menikah kecuali oleh sesama orang yang pezina. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Dilematis. Posisi yang seperti itu memang sangat buruk sekali, tapi sekali lagi tapi hadirin, yang namanya seseorang yang masa lalunya pernah kelam, tetap saja jemaah, sekelam-kelamnya masa lalu seseorang, dia tetap bisa untuk menjadi hamba yang lebih baik. Walaupun masa lalunya buruk, dia tetap bisa menjadi hamba yang lebih baik. Dulu pernah gagal menikah, tapi sekarang insya Allah dapat suami yang lebih baik. Terus yang pertama berarti bukan jodoh, dia datang sebagai pemberi pelajaran. Menantu yang curang sama anak kita, kasar, ya udah, dia datang hanya sebagai tempat pembelajaran buat anak kita supaya lebih berhati-hati lagi memilih pasangan, milih circle, milih teman, atau yang lain. Pertanyaan lain silakan. Fadhol hadirin. Waalaikumsalam. Solusi untuk suami yang belum mau sholat: 1, diajak sholat. 2, didoakan. 3, dicontohkan. 4, digandeng tangannya untuk pergi ke Mekah Madinah. 4D, didoakan, diajak jangan bosan-bosan, dicontohkan, digandeng tangannya pergi ke Mekah Madinah. Siapa tahu beliau bertobat setelah datang ke tanah suci di Mekah ataupun Madinah. Jadi tugasnya tetap ajak sholat. Kalau ada yang belum mau sholat, ajak sholat. Kalau tetap diajak tetap nggak mau, ya jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan ngajak orang lain sholat, karena kita nggak pernah tahu ajakan keberapa nanti dia akan mau untuk sholat. Barakallahu fikum. Begitu hadirin, silakan. Kalau ada yang lain, fadhol. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bersamai mendapatkan konten-konten video eksklusif pendek gratis, video dakwah yang bisa teman-teman sebarluaskan dan share, teman-teman bisa tap link di bio atau buka wir.co.id atau 081213607020, di chat aja ke nomor WA itu. Barakallahu fikum. Wajud soal akhir, silakan hadirin. Ada? Silakan hadirin, fadhol. Lebih afdol mana seseorang yang banyak berdosa, salawat atau istighfar?
Sholawat ibarat parfum, istighfar ibarat sabun. Maka kita yang paling tahu kepada sabun atau parfumkah kita membutuhkan. Kalau kita rasa badan kita kotor, maka sabun lebih diperlukan daripada parfum. Tapi kalau kita ngerasa udah agak enak, udah mandi, udah segeran, udah fresh, maka parfum dibutuhkan setelah kita bersih. Maka seperti itulah ibarat istighfar dan sholawat. Tapi kalau bisa keduanya diimbangi, diiringi, itu akan jauh lebih baik. Ya istighfar, ya sholawat. Sebaik-baik istighfar adalah Allahumma, sebaik-baik istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan sebaik-baik sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sholawat terbaik. Siapa yang ngajarin sholawat itu? Pakai Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina? Kalau yang Rasul ajarkan tanpa Sayyidina. Karena seseorang nanya sama Rasul, ya Rasulullah, gimana cara kami salawat kepadamu ya Rasulullah? Lalu Nabi ajarkan, Nabi langsung yang mengajarkan, ucapkan olehmu begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu Nabi yang langsung ajarin. Kita mau nambahin Sayyidina, sebagian ulama juga mengatakan diperbolehkan, silakan aja. Di luar sholat, walaupun tetap aja ada yang membolehkan di dalam sholat, tapi demikian juga ada yang mengatakan di luar sholat saja, di dalam sholat dicukupkan dengan apa yang sampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik istighfar adalah sayyidul istighfar, sebaik-baik sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah. Barakallahu fikum. Terakhir silakan aja. Jelas tidak boleh bagi seseorang yang diketahui punya power untuk datang ke tempat yang jelas-jelas kita ketahui ia bermaksiat kepada Allah. Termasuk hamil di luar nikah, dia ngundang kita, nggak usah datang, nggak apa-apa. Kalau untuk wabil khusus orang-orang yang punya power seperti ustazah kah, guru yang digugu dan ditiru, udah tahu nih ini hasil MBA, nggak usah datang. Supaya jadi pelajaran atas apa yang dilakukan oleh pihak tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Dan problem zina tuh problem serius ya, jadi makanya kalau jemaah udah ngeliat anaknya kok agak-agak oleng, nikahin jemaah. Kok anaknya jemaah udah, wah ini kayaknya udah goncang sana gonceng sini, udah nggak usah goncang-goncengan, ada nikah aja langsung deh. Kapan mak? Sekarang juga kalau bisa. Bawa aja gandeng. Kalau dia berani, tanggung jawab, nikah dia. Tapi kalau dia nggak berani, cuma mau main-main aja, pergi dia. Dan hari ini tugas kita lebih, ya bisa dibilang lebih berat ya. Karena zaman dulu tuh belum ada sosial media, zaman sekarang sosial media tuh udah kayak makanan sehari-hari banget. Dulu berkirim surat kan, ini ya suratku di dalam buku, ini kan zaman dulu gitu ya, dibaca. Kalau sekarang kan enggak. Kamu di mana? Sekolah di mana? Umur berapa? Dari chat, kirim foto dong, macam-macam. Makanya hati-hati jemaah, hati-hati banget sama perkara-perkara yang mendekati zina. Oh, kadang kita nggak tahu nih, ini orang nikahnya MBA duluan atau bagaimana. Terus kalau terlanjur gimana? Allah maafkan karena ketidaktahuan, kata Nabi SAW. Salasa rufi al-qalam an salas. Diangkatnya pena nggak dihitung dosa dari 3. 1, orang yang tidak tahu sampai tahu, anak kecil sampai balik, orang yang tidur sampai sadar dari tidurnya, atau orang gila sampai sembuh dari gilanya. Jadi kalau kita nggak tahu nggak berdosa. Nanya boleh nggak nanya? Ya nggak apa-apa. Tanya siapa? Tanya
makanya yang ya tapi ya kalau orang yang salih, kita tahu salih, track recordnya salihah, ya nggak usah ditanya, insya Allah beliau menjaga diri jemaah. Tapi kalau kita tahu misalkan ini yang sering kemana-mana goncengan berdua dan segala macamnya, maka ya boleh juga untuk lebih berhati-hati untuk datang kepada acara-acara yang seperti itu. Tapi ya tetap doain aja jemaah, karena kita paling butuh saling mendoakan. Doain buat diri kita sendiri juga, karena diri kita juga belum tentu selamat. Kalau jemaah mau ngefans sama yang sudah meninggal, karena beliau meninggal tapi husnul khatimah ya. Kalau kita mau mengidolakan, ngefans gitu ya, atau bahasanya tuh kita mau menjadikan sosok figur ini sebagai panutan, ya lihat yang udah wafat dalam keadaan husnul khatimah, karena yang hidup belum tentu wafat husnul khatimah. Ini masih panjang, ya nggak panjang juga sih, bisa aja ntar malah meninggal dunia, tapi ntar nunggu istiqomahnya apa enggak, itu kan kita nggak tahu. Jamaah, ntar kalau jamaah punya uang 1 triliun, masih duduk di sini kan? Nggak usah 1 triliun deh. Nek tiba-tiba punya uang 10 miliar, dapat warisan, masih ngaji nggak? Ya, kan ini, ya, kan ini jawaban dari orang yang secara psikologi mungkin sedang belum punya. Nanti kalau udah punya beda lagi kan kadang gitu, kadang kan gitu. Kadang uang itu merubah seseorang. Sebenarnya bukan uang merubah seseorang sih. Sebenarnya uang tidak merubah seseorang. Uang hanya mempertegas siapa dia. Kalau amanah makin amanah, kentara kerasa. Kalau nggak amanah, ketahuan tuh. Orang dengan uang ujiannya di situ. Kalau dengan uang kok semakin loman, royal, suka berbagi, suka memberi, insya Allah ketara. Uangnya gitu ketara. Terakhir, super terakhir, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi SAW tentang bangunan yang dibangun di atas kubur, Nabi bersabda SAW, wahai Ali, jangan kamu dapati yang melebihi 1 jengkal kecuali kau hancurkan, kau ratakan wahai Ali. Terus dibangun enggak? Tidak, dibiarkan saja tanah gundukan tanpa ada bangunan yang dibangun di atasnya wahai Ali. Jadi kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, tidaklah kamu dapati ada kuburan yang dibangun di atasnya kecuali kamu ratakan. Maksimal gundukan tanahnya 1 jengkal. Itu saja. Begitu saja Ibu. Terus maksudnya? Dikasih nama itu boleh? Boleh, papan nama? Kasih tanda? Boleh. Boleh, kasih tanda. Dan ingat ya jamaah, ingat. Kita semua ini akan menuju ke arah itu semua. Nanti yang punya toko banyak, punya restoran banyak, punya kedai banyak, punya karyawan banyak, punya kolega banyak, rumah ada di mana-mana, aset pekarangan ada di mana-mana, tanah di mana-mana, yang punya handphone banyak, yang punya apapun tentang perkara dunia, ingat semua akan kita tinggalkan. Handphone yang punya pakai buat beramal saleh, rumah gede pakai buat ngaji, pakai buat kajian, pakai buat majelis taklim. Nanti kalau kebanyakan majelis taklim gimana? Lu harus banyak. Ntar ada taklim di rumahnya ibu fulana banyak lah, bagus kan? Kalau taklim banyak malah bagus. Sekarang enak nih Wonosobo, mau Senin sampai Senin lagi mau ngaji aja. Ada terus kalau mau ngaji, asalkan iya. Wah, suaminya nanti nggak keurus kalau ngaji terus. Iya. Adain pengajian ibu-ibu yang ngerasa bisa memfasilitasi pengajian, rumahnya alhamdulillah nyaman, luas, bisa menampung orang dalam jumlah cukup lumayan besar, atau bisa menjamu tamu, pakai rumahnya buat ngaji.
pakai jemaah. Nggak usah takut, wah nanti ini. Enggak, bismillah. Yang namanya niat baik itu yang jadi sponsorshipnya adalah Allah. Lah, modal kita tuh satu jemaah. Ini jangan sampai jemaah nggak punya kehilangan modal ini. Kalau kehilangan modal ini udah bubar jalan dah hidup kita. Satu modal ini, yakin sama Allah. Yakin aja. Tapi ntar gimana kalau nggak ada yang datang? Udah, buat aja. Tapi ntar gimana repot? Udah, buat aja. Pasti ntar yang namanya niat baik itu Allah yang nolong. Makanya niat aja yang baik. Rumah yang gede, gedong, pakai buat ngaji. Punya tanah, manfaatkan. Jangan dibiarin ngangkrak. Tanahnya mangkrak begitu aja. Nggak ada fungsi, cuma ditumbuhin ilalang-ilalang. Sayang-sayang. Waktu jalan terus. Jadikan setiap detik kalau bisa sebagai pahala jariah yang terus ditransfer ke kita. Jangan biarin nganggur. Punya mobil banyak di rumah, ada 20 mobil, yang dipakai cuma satu itu aja, 19-nya nganggur. Ngapain dianggurin? Kasih jemaah. Ya kan? Harus berpikir gimana. Wah, ini handphone nganggur nih, harus kepake nih handphone. Jangan sampai dianggurin jemaah. Eman-eman, sayang-sayang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ahlan ibunda. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli biladil muslimin. Allahumma hadi syababal muslimin. Allahumma astur awrati nisa'il mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehat-sehat ya jemaah, barokah terus. Doain kita biar istiqomah, wafat di Mekah Madinah, wafatnya husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya jemaah.